Oke, kita mulai saja pertemuan yang pertama ini. Kan emang kita kan ini di pertemuan pertama ya. Eh, Mungkin kakaknya udah kenal saya belum? Belum ya. Oke, mungkin kita perkenalan dulu satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Hilda Nova Alifandi. Saya dari tempat magang ini. Apakah sudah jelas kan? Tempat magang mana, Kak? Jadi saya di tempat magang di daerah di Tangerang ya. Nah, mungkin itu saja. Nah, lalu bisa kakaknya perkenalkan. Saya Kak Cinta. Saya berumur 20 tahun. Saya mahasiswi di IPB Bogor. Saya dari semester 5, Kak. Terima. Oke. Kakak seharusnya datang sini tuh ada tahu nggak kalau di sini tuh kita mau ngapain gitu sebelumnya? Tahu sih, Kak. Soalnya saya udah tahu dari teman juga. Oh, Saya ditunjuk ke sini. Nah, saya tahunya sih konseling sih, Kak. Soalnya saya juga pernah konseling, cuma di daerah Jakarta. Nah, berhubung saya magangnya juga di Tangerang dan dekat banget sama tempat magang saya, jadi saya kesini, Kak. nah berarti kakaknya nih udah tahu kan kita sekarang nih mau ngapain? Tahu, Kak? Gimana tuh kita tuh mau ngapain sekarang? Ya. Kalau bisa dijelaskan. Jadi kita tuh mau ngadain konselingnya di mana saya menceritakan keluh kesah saya nih kepada kakak, dan saya juga butuh banget kayak solusi, Kak. Solusi. Jadi kita akan apa sih namanya? Akan melaksanakan masalah apa nih? Kakaknya ada masalah apa itu yang bisa saya ceritakan kepada saya atau keluh kesah yang akan kita bahas kali ini di pertemuan pertama kita ini? Jadi keluh kesah saya tuh, saya kan semester 5 nih, Kak. Yang dimana itu tuh lagi stres banget kan, tambah tugas UAS. Kayak itu tuh bener-bener ngebikin saya apa ya, kayak cemas, takut aja bawaannya gitu, Kak. Terus tambah juga posisinya ekonomi saya tuh lagi menurun. Saya pengen banget gitu kayak apa ya, nyari duit tambahan gitu, Kak. Cuman kayak belum ada. Terus saya itu kayak stres gitu loh, Kak. Stres berkepanjangan. Saya juga sering apa ya, sering mendem gitu karena permasalahan keluarga gitu, Kak. Mungkin itu saja atau ada lagi apa gimana? Iya. Nah, mungkin yang baru saya cerna ya atau saya pikirkan dari yang kakak ceritakan tersebut itu ya mungkin emang sudah wajar ya permasalahan itu dirasakan kepada mahasiswa di semester itu, karena saya juga pernah merasakan itu sebelumnya. Nah, menurut saya tuh ya jalanin aja lah, nggak usah dibawa pusing ya, kita ngalur aja udah kayak air ngalir gitu. Nah, kalau misalnya masalah yang kayak nyari kerja atau apa kan, itu kan ya bisa nggak harus langsung gitu, pasti kan ada jalannya masing-masing gitu. Nggak selalu harus cepet atau apa. Nah, kalau misalnya masalah kayak mendem atau apa, kakaknya harusnya cerita tuh nggak harus sama siapa gitu. Kakak kan pasti punya sahabat dong. Nah, kakak boleh tuh ceritakan ke sahabatnya pribadi yang kakak percaya, nggak harus selalu cerita ke saya atau apa gimana. Mungkin karena apa namanya, kakaknya introvert atau apa ini, kalau boleh tahu. Kalau dari ini saya, kakak tuh gitu kan katanya sering mendem gitu. Jadi saya itu awalnya ekstrovert, Kak. Oh, ekstrovert. Lalu Tapi gara-gara ada permasalahan yang membuat saya trauma, saya takut gitu. Terus karena apa? Karena dulu saya ikut organisasi, Kak, yang dimana apa ya, saya tuh pernah memberikan pendapat gitu tentang organisasi itu, tapi
kan saya selalu pokoknya saya butuh banget kak kuliah pulang paling magang kayak cuma 3 hari doang pulang. Itu nanti pulang lagi ke Bogor untuk kuliah. Jadi intinya kakak nih pasti udah berbaur ya? Sudah kak, awalnya ya? Itu pas di semester 3. Tapi karena ada hal itu jadi kakaknya itu mulai kayak males gitu, udah kayak sudahlah, udah males takut kayak begini lagi atau apa gitu. Mungkin itu ya? Ya jadi kayak lebih takut aja gitu kan berbaur juga di lingkungan sekitar. Nah kalau dari pendapat saya sih kalau kakaknya begitu ya pasti namanya manusia emang kayak gitu sih, wajar. Kayak kita udah ngapa udah kayak percaya diri nih, tapi kepercayaan diri kita tuh kayak dibikin semua orang tuh jadi nggak percaya lagi karena ya kita udah memberi pendapat tapi tidak diterima dengan baik gitu kan. Nah, lalu apa lagi yang kakak rasakan atau apa gitu? Sebenarnya sih kak, cuman saya lebih kayak apa ya, solusi aja gitu biar saya bisa keluar dari zona yang membuat saya apa ya, stres gitu loh. Jadi biar gimana caranya biar saya tuh nggak di dalam kos aja nggak kuku kuliah pulang gitu. Jadi biar saya bisa berkembang di lingkungan itu gimana gitu loh solusinya. Baik. Oke, kalau dari saya sih pendapatnya atau solusi yang bisa dijalani atau yang saya akan berikan itu mungkin yang pertama itu supaya kakak tidak seperti itu lagi, mungkin kakak nih harus mulai mencari kesibukan lain di luar magang itu, seperti olahraga misalnya, atau apa sih namanya, kayak main sama teman-teman, lalu pokoknya membuat kesibukan diri sendirilah apapun itu, tapi yang buat kakak itu apa, dirinya senang gitu, tidak gimana lagi. Kalau bisa sih gitu. Gimana tuh? Iya kak, tapi saya juga ada apa ya, trauma buat main juga kak, soalnya saya pernah apa ya, kayak di jalan tuh ada lah yang namanya juga cowok kan, pasti ada yang ganggu atau apa, itu yang membuat saya risih kak. Nah dari itu kayak dari situ juga saya apa ya, takut gitu loh kak gitu. Mungkin itu solusinya kurang sih kak kalau buat main menurut saya ya. Nah tapi Soalnya saya juga takut gitu kak, trauma. jadi kalau misalnya emang kalau kayak berbaur sama teman main atau apa gitu itu kurang ini kan solusi, menurut saya yang itu pertama itu olahraga. Nah kakak nih berarti kan jarang olahraga atau apa pun itu, ya nggak sih? Iya kak, betul. Nah mungkin nggak usah setiap hari, nggak usah setiap saat, mungkin setiap minggu saja, misalnya Senin kan sampai Jumat kan kuliah misalnya kan. Nah Sabtu atau Minggunya tuh kalau bisa olahraga tuh, mau pun jogging boleh pagi, ataupun main badminton, ataupun olahraga apapun itu, yang penting ada kesibukan di seminggu itu gitu, walaupun nggak sesering atau serutin gitu. Siapa tahu kan bisa mengembalikan apa seperti kayak jiwa kakak yang sudah hilang aja. Gimana itu? Iya kan sih kak, bisa, cuman Bisa saya ya? susah ngebagi waktunya gitu loh kak. Kadang Kenapa? nih, misal saya mau produktif gitu malamnya, tapi paginya ada aja gitu kendala kayak nggak tahu kak, ada aja gitu yang membuat saya malas gitu kak. Padahal saya tahu diri saya itu udah hilang arah, udah benar-benar tujuan saya tuh nggak tahu mau kemana gitu. Tapi kenapa saya bisa malas ini kak? Saya juga bingung sama diri saya sendiri. Coba kalau dari kakak ngomong gini, mungkin kakak ini belum ngomong semua nih. Coba kakak ngomong lagi kepada saya, mungkin saya bisa mendapatkan sesuatu. Nah itu yang harus kita inikan dulu. Jika kakak terus begini, saya tidak bisa terlalu ini kakak dong gitu. Coba gimana kan? Iya kak, tapi saya sudah cerita daripada
takut kak buat keluar rumah kita lagi sendirian gitu. Kalau bisa dibilang kayak time ya, time. Iya. Sebenarnya saya itu ya lebih kayak trauma sih kak, trauma takut sama orang gitu. Kayaknya diri saya itu introvert. Oke. Nah, kalau kakak masih kayak takut atau apa, kayak trauma atau membuat jadi kakak introvert begitu, kakak ini pasti punya sahabat dong atau teman dekat. Ini sih kak, cuman dia itu sibuk juga kak. Sibuk Jadi juga. saya pergi itu jauh, saya kan di Bogor, dia di Lampung kak. Jadi kayak ya komunikasi juga jarang. Ditambah dia juga kan yang kerja juga kak, bukan kuliah dia. Jadi kayak bekerja dan itu pun baliknya pun kayak jam 10, berangkatnya jam 7 pagi gitu kak. Jadi kayak ya udah komunikasi itu udah jarang banget. Mungkin kalau menurut saya sih kita coba dulu seminggu atau berapa minggu menunggu pertemuan kita selanjutnya yang saya telah sampaikan tadi. Apakah kakak masih sudah mengerti yang saya jelaskan? Ya kan nanti saya akan mencoba. Ya, mencoba dulu. Emang biasanya susah gampang sih, namanya juga kita trauma kan atau apa, kita juga percaya proses dong. Kakak juga percaya proses berarti. Iya kak. Ya kan? Nah, mungkin dari kakaknya sudah atau masih ada yang masih ini apa cukup dulu untuk sekarang apa gimana? Masih kak, tadi kan yang awal itu saya menceritakan tentang ekonomi. Oh iya. Gimana kak kalau gitu, soalnya saya apalagi di zaman sekarang itu kan susah banget untuk kerja, dan saya juga masih kayak semester 5 itu kan belum ada skill-skill yang benar-benar menguasai banget gitu. Saya kan dari jurusan informatika ya gitu, jadi kayak agak susah aja buat nyari kerja Kalau dari saya pribadi, jika emang karena faktor ekonomi, itu kembali lagi kepada diri masing-masing ya. Kalau saya sih, menurut saya tuh mending tetap fokus dulu kuliahnya, karena mau gimana pun jika skill kita masih di level yang belum harusnya kerja atau di tempat pekerjaan, itu tuh masih kayak setengah-setengah, paham nggak? Dan mungkin si yang punya pekerjaan itu atau kayak si perusahaan atau apapun itu masih setengah-setengah juga terhadap kakak yang kayak gitu, dan artian kayak yang kayak sambil magang begitu. Makanya di zaman sekarang tuh susah mendapatkannya. Nah kadang yang sudah mempunyai gelar S1 atau apapun itu juga susah. Tapi coba kakak berusaha lagi mencari atau mengulik lagi untuk mencari lapangan itu atau kayak tempat magang itu. Namanya manusia kan jalannya beda-beda kan ya, nggak harus di tempat ini tempat itu. Kakak jangan nyerah lah. Tuh gimana? ya sih kak, cuma saya nggak bisa fokus untuk kuliah aja kak, ditambah kan magang itu kan cuma nunjukin skill doang kan, Iya. jadi gaji paling Iya. gaji cuma beberapa doang dikasihnya, nggak full semua gitu. Saya tuh kayak saya tuh pengen tambahan aja gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak sesuai dari jurusan saya, cuma gimana nih kak solusinya biar saya tuh bisa dapat kerjaan yang nggak apa-apa lah, freelance juga kayak kerja di rumah gitu loh kak. Cuma kayak agak susah gitu untuk mencari kak, saya bingung, ada cemas, saya juga takut. Nah kalau dari kayak gitu, saya pun kurang ini banget ya dalam kayak waktu saya kuliah gitu. Karena saya tuh waktu dulu tuh kuliah, saya tuh emang benar-benar fokus dulu. Kenapa kita harus benar-benar fokus dulu? Karena kan
jika kita fokus di awal tuh sampai akhir, nanti pasti setelah kedepannya lagi tuh kita udah mulai tahu tuh ini bagaimana. Jika misalnya kakak masih tetap kekeh untuk mencari tambahan atau pekerjaan di waktu kakak masih belajar, kan masih sama aja kayak kakak kerja tapi setengah-setengah, paham nggak? Nah, takutnya terjadi hal-hal misalnya bentrok jam kerjanya terhadap kuliah, dan nilai kuliah pun menjadi anjlok karena kakak bekerja atau magang atau apa gitu kan. Nah, itu coba kakak pikirkan dulu. Coba, walaupun kata kakak ini permasalahan ekonomi, tapi ya bagaimana? Kan kakak juga seorang mahasiswa. Mahasiswi. Maaf. Kakak juga tidak boleh memikirkan satu hal itu saja. Harus banyak kakak yang harus pikirkan. Jadi cobalah pikirkan dulu bagaimana. Kalau misalnya emang belum ada ya sabar, cari lagi, jangan gampang nyerah. Nah gitu sih, coba dipikirkan kembali. Berarti saya harus lebih fokus di kuliah ya, Iya. sama magang saya. Nah, untuk menambahkan skill saya. Nah, supaya nanti ke jenjang selanjutnya kakak sudah siap untuk melanjutkan kehidupan gitu. Saya sudah mau. Ngerti Terima kan? kasih banyak ya kak. Ya. Mungkin cukup apa enggak ini pertemuan kali ini? Cukup kak, cuman kayaknya nanti ada sesi pertemuan selanjutnya deh. Iya, pasti. Kakak juga udah tahu dong harusnya. Iya, soalnya mungkin apa ya, takut saya terasa kesepian ya, apa ya, trauma, takut lagi gitu, takut maksudnya kayak Iya, boleh. datang takut trauma saya itu datang lagi. Boleh. Mungkin kapan lagi nih kita dari kakaknya? Kita Mungkin 2 minggu lagi ya kak, soalnya Oke, kan siap. prosesnya tuh gak gampang, nanti saya bakal lakukan apa yang harus. Oke. Berarti kita akhiri saja pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya itu di minggu kedua, di minggu kedua. Nah, mungkin cukup sekian dari pertemuan ini. Semoga kakak dilancarkan terus rezekinya. Semoga semangat terus atau apapun itu dalam hal apapun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak. Oke, saya izin pamit ya kak. Ya. Oke.